Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Putra Pratama Jayadi dari kelas C5 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan menerangkan beberapa isu permasalahan yang terjadi di Bapeda Cianjur, khususnya di Subdit Perencanaan. Untuk menganalisisnya, pertama saya menggunakan analisis APKL garis miring USG. Apa sih APKL itu? APKL itu merupakan singkatan dari aktual, problematik, halayak, dan layak. Dan USG adalah urgency, seriousness, growth. Urgency adalah tingkat urgensitas masalah, seriousness tingkat keseriusan masalah, dan growth tingkat pertumbuhan masalah. Di sini saya analisis terdapat 5 isu yang menjadi permasalahan. Pertama, belum optimalnya penginputan usulan hasil musrembang desa kelurahan ke dalam aplikasi SIPD. Kedua, belum validnya data yang diberikan setiap perangkat daerah untuk dimasukkan ke dalam RPJMD. Ketiga, pemberlakuan sistem WFH yang mengakibatkan terbatasnya jumlah pegawai. Keempat, koordinasi antar bidang perencana yang belum optimal. Kelima, belum tertibnya sistem pengadministrasian. Setelah saya amati dan teliti, ternyata terdapat 2 prioritas permasalahan, ya, di mana 2 prioritas permasalahan ini telah memenuhi syarat dari PKL tersebut. Ya, ini belum optimalnya penginputan usulan hasil musrembang desa kelurahan ke dalam aplikasi SIPD. Dan yang kedua adalah belum validnya data yang diberikan perangkat daerah untuk dimasukkan ke dalam RPJMD. Tingkat lanjutnya adalah 2 prioritas tersebut kita analisis lagi melalui analisis USG. Di mana dari kedua usulan teratas tadi, kita pilih satu prioritas yang paling memenuhi kriteria dari USG tersebut. Dari sini kita bisa lihat bahwa usulan belum optimalnya penginputan hasil musrembang desa kelurahan aplikasi SIPD tersebut menjadi prioritas dengan skor 15, berbanding tipis dengan yang kedua itu hanya 14. Lalu, belum optimal penginputan hasil musrembang desa kelurahan ke dalam aplikasi SIPD ini saya analisis kembali melalui analisis fishbone untuk tulang ikan, di mana permasalahan terjadi dari 4 faktor, yakni man, material, method, dan machine. Dari man kita bisa ulik lagi menjadi kurangnya jumlah operator dan belum terlalu menguasai aplikasi SIPD tersebut. Dari material, jumlah komputer atau laptop yang kurang, dan sinyal belum terjangkau di daerah pelosok seperti di Cianjur Selatan. Ketiga, ada metode di mana sosialisasi yang hanya melalui daring itu tentu tidak optimal, ditambah waktu sosialisasi yang terbatas. Dan yang terakhir adalah dari mesin. Pertama dari komputernya error maupun dari sistem yang kadang maintenance. Nah, selanjutnya melalui analisis SWOT kita menganalisis mengapa belum optimal yang penginputan SIPD dari hasil musrembang desa. Dari sisi kekuatannya kita bisa sebutkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD itu hemat biaya, hemat waktu, dan data tersimpan dalam sistem. Namun kekurangannya adalah ketika penginputan SIPD tersebut, banyak beberapa perangkat desa mengeluhkan karena belum terbiasa dan baru tahu, sehingga kurangnya SDM yang berkompeten menjadi titik lemahnya. Kedua, ada sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti komputer, laptop, maupun jaringan internet. Dan yang ketiga adalah sosialisasi yang belum optimal. Apalagi saat era pandemi ini, tatap muka memang jarang dilaksanakan, sehingga sosialisasi hanya dilakukan melalui virtual conference. Tentu ini tidak terlalu optimal, apalagi ke daerah yang belum sinyalnya terlalu bagus. Dari sisi peluang opportunities, berkembangnya digitalisasi dan globalisasi memaksa kita untuk menguasai teknologi, apalagi sekarang semua sistem serba menggunakan aplikasi, serba online.
Dan di tahun 2021 ditetapkan menggunakan SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019. Dan yang terakhir adalah threats, yakni ancaman. Yakni fitur penata usahaan belum sempurna dalam SIPD. Hal ini terjadi karena fitur penata usahaan ini belum jelas. Seperti contohnya adalah ketika ada penggajian pegawai PNS, di situ tidak dijelaskan PNS itu ada yang honor maupun PNS yang asli. Nah, setelah mengetahui akar permasalahannya, di sini saya akan membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah belum optimalnya penginputan hasil musrembang desa ke dalam SIPD. Kedua, penyebab kurangnya SDM serta sarana dan prasarana. Di sini satu alternatif penyelesaian adalah mengadakan BIMTEK, tata cara penginputan SIPD bagi perangkat desa dengan 2 sesi agar tidak terjadi kerumunan. Nah, tahapan setiap alternatifnya adalah pertama merencanakan waktu dan tempat kegiatan, kedua mengundang narasumber, ketiga mengundang perangkat desa untuk menghadiri BIMTEK. Hasil yang diharapkan adalah pemahaman dari perangkat desa akan tata cara penghimpunan SIPD sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan para pihak yang terkait adalah Bapeda Cianjur, narasumber, maupun perangkat desa se-Kabupaten Cianjur. Alternatif yang kedua adalah membuat program pemerataan sinyal internet sampai ke Cianjur Selatan. Tahapan setiap alternatifnya adalah satu, menyurvei lapangan, kedua, berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Diskominfo Santik Cianjur, ketiga, berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat. Hasil yang diharapkan adalah dengan adanya sinyal internet yang merata, diharapkan perangkat desa bisa menginput SIPD dengan lancar. Pihak yang terkait adalah Bapeda Cianjur, Diskominfo Santik Cianjur, Camat di Cianjur Selatan, dan Kepala Desa di Cianjur Selatan. Kira-kira seperti itu yang saya tampilkan dan presentasikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.